Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil adim, amma ba'du. Qala muallif As-Sayyid Salim Ibnu Samir Al-Hadrami rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini, amin. Sahabat-sahabatku, pertemuan kali ini kita akan melanjutkan belajar kitab Safinatun Najah, bab tentang haram sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun tahrumus sholatu allati laisa laha sababu mutaqaddimun wala muqarrinun. Fi khamsati awqatin inda tulu'i syamsi hatta tartafi'a qadra rumhin wa 'indal istiwa'i fi ghairi yaumil jumu'ati hatta tazula wa 'indal asfirari hatta taghruba wa ba'da sholati subhi hatta tatlu'a syamsi wa ba'da sholatil asri hatta taghruba. Bismillahirrahmanirrahim. Tahrumu, diharamkan, as-sholatu apa sholat, allati laisa yang tidak ada, laha bagi sholat, sababu apa sebab, mutaqaddimun yang mendahuluinya, wala muqarinun dan tidak menyertainya. Fi khamsati awqatin pada 5 waktu. Inda tulu'i syamsi ketika terbitnya matahari, hatta tartafi'a, hatta sehingga tartafi'a tinggi apa matahari, qadra rumhin sekitar 1 tombak atau ujung tombak. Wa indal istiwa'i dan ketika waktu istiwa, fi wairi yaumil jum'ati pada selain hari Jumat, hatta nuzula sehingga tergelincir. Wa indal asfirori dan ketika kekuning-kuningan, hatta taghruba sehingga terbenam, wa ba'da sholatis subahi dan setelah sholat subuh, hatta tatlu'as syamsi sehingga terbitnya matahari, wa ba'da sholatil asri dan setelah sholat asar,
hatta taghruba, sehingga taghruba terbenam apa matahari. Maksud penjelasan dari fasal ini yaitu menjelaskan tentang sholat yang diharamkan dari segi waktunya dan melakukannya. Diharamkan melakukan sholat yang tidak memiliki sebab. Sekiranya sholat-sholat tersebut memang tidak memiliki sebab sama sekali, seperti sholat sunnah mutlak, atau memiliki sebab yang belakangan atau bukan mendahului dan menyertai sholat, seperti sholat ihram, sholat istikharah, yaitu sholat mencari kebaikan perkara dunia dan akhirat, sholat ketika hendak bepergian, sholat ketika keluar dari rumah, dan ketika berperang, dan sholat taubah. Berbeda dengan sholat yang memiliki sebab yang mendahului, maka tidak diharamkan melakukannya di 5 waktu ini nanti, seperti sholat faitah atau sholat hutang, karena sebabnya telah terjadi di waktu lampau, baik sholat karena hutang tersebut sunnah atau wajib. Karena Rasulullah SAW melakukan sholat 4 rakaat setelah sholat asar dan berkata, 2 sholatan atau 4 rakaat ini adalah 2 sholat sunnah setelah sholat duhur. Sama seperti sholat faitah adalah sholat manduroh yang dinadarkan, sholat mu'adah, sholat jenazah, sholat sujud tilawah, dan sholat sujud syukur. Berbeda dengan sholat yang memiliki sebab yang menyertainya, maka tidak diharamkan dilakukan 5 waktu ini nanti, seperti sholat istisqa, sholat gerhana, karena sebab keduanya yaitu kekurangan air dan perubahan bulan dan matahari, selalu terjadi bersamaan dengan sholat. Oleh karena itu, wajib melakukan takbiratul ihram di saat gerhana masih berlangsung. Apabila gerhana telah hilang, maka tidak sah takbiratul ihramnya. Pengertian muqaranah atau sebab yang menyertai adalah jatuhnya takbiratul ihram di saat sebab atau faktor yang menganjurkan sholat masih terjadi, meskipun di tengah-tengah sebab tersebut. Apabila yang dimaksud dengan muqaranah adalah terjadinya takbiratul ihram dan sebab sholat dalam satu titik waktu yang sama dari segi permulaan, maka sudah barang tentu sholat gerhana termasuk sholat yang sebabnya mendahului, karena tidak boleh bertakbiratul ihram sholat kecuali setelah permulaan sebab. Oleh karena itu, alasan ini ada sebagian ulama yang memasukkan sholat gerhana sebagai salah satu contoh dari sholat yang sebabnya mendahului, bukan menyertai. Adapun sholat di 5 waktu ini di tanah haram Mekah, baik di masjid atau lainnya, maka hukum sholatnya tidak dimakruhkan secara mutlak. Karena ada hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan lainnya, "Hai anak cucu Abdul Manaf, janganlah kalian melarang seorang pun yang tawaf di Baitullah dan yang sholat di sana kapanpun yang ia inginkan, baik malam atau siang. Akan tetapi, sholat di tanah haram di saat 5 waktu ini hukumnya khilaf aula, karena keluar dari perbedaan pendapat yang dinyatakan oleh Imam Malik dan Abu Hanifah radhiyallahu an. Berbeda dengan tanah haram Madinah, maka hukum sholat di sana pada saat 5 waktu ini nanti hukumnya sama seperti yang lainnya, artinya dimakruhkan.
5 waktu yang dimaksud adalah yang pertama, ketika permulaan terbit matahari sampai matahari naik ke atas sekitar 1 tombak. Apabila ia telah naik 1 tombak, maka sholatnya sah secara mutlak. Panjang 1 tombak adalah 7 dhira', atau 1 dhira' al-muqtadil menurut kebanyakan orang adalah 48 cm. Kemudian yang kedua yaitu ketika waktu istiwa, yaitu matahari tepat di tengah-tengah langit di selain hari Jumat sampai tergelincir atau zawal. Ketahuilah, sesungguhnya waktu istiwa sangat sulit diketahui, bahkan hampir tidak diketahui sama sekali sampai matahari tergelincir. Tetapi meskipun waktu istiwa sulit diketahui, maka apabila musolli menjatuhkan takbiratul ihram pada waktu istiwa, maka sholatnya tidak sah. Adapun waktu istiwa di hari Jumat, maka melakukan sholat pada saat itu meskipun musolli bukan orang yang menghadiri sholat Jumat, maka sholatnya tetap sah. Adapun sholat yang dilakukan di selain waktu istiwa, maka hukum sholat di hari Jumat adalah seperti hukum sholat di hari-hari lainnya. Yang ketiga, waktu di saat kuning-kuning matahari masih terjadi sampai matahari betul-betul terbenam, karena memang adanya larangan melakukan sholat pada waktu tersebut. Hasan al-Bawawi berkata dalam kitab Al-Masabih bahwa Utbah bin Amir berkata, Rasulullah SAW melarang kita melakukan sholat dan mengubur mayit di 3 waktu, yaitu ketika matahari terbit sampai naik setinggi 1 tombak, ketika matahari di tengah-tengah langit sampai ia tergelincir atau zawal, dan ketika matahari hampir terbenam sampai benar-benar terbenam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian yang nomor 4 adalah waktu setelah melaksanakan sholat subuh, yaitu bagi orang yang melaksanakan sholat subuh secara ada yang tidak perlu mengqadha. Apabila sholat subuh yang ia laksanakan adalah sholat subuh qadha atau sholat subuh ada, tetapi masih wajib mengqadhanya, seperti sholat subuh yang dilaksanakan oleh orang yang bertayamum di tempat yang pada umumnya ada air, maka tidak haram baginya sholat setelah sholat subuh. Bahkan baginya sholat sunnah mutlak pun sah dilakukan setelah sholat subuh. Keharaman sholat setelah sholat subuh adalah sampai matahari terbit dan naik setinggi 1 tombak, karena keharaman dari segi perbuatan terus berlangsung sampai matahari naik. Tapi keharaman dari segi perbuatan hanya berlaku sebelum matahari terbit saja. Adapun setelah terbit, maka keharamannya ada dari segi waktu atau zaman. Selanjutnya yang nomor 5 yaitu setelah melaksanakan sholat asar, yaitu bagi orang yang melaksanakan sholat asar secara ada yang tidak perlu mengqadha. Apabila sholat asar yang ia laksanakan adalah sholat asar qadha atau sholat asar ada tapi masih wajib mengqadhanya, seperti sholat asar yang dilaksanakan oleh orang yang bertayamum di tempat yang pada umumnya ada air, maka tidak haram baginya sholat setelah sholat asar. Bahkan sholat sunnah mutlak pun sah, seperti yang dijelaskan dalam sholat subuh. Hukum sholat yang dilaksanakan setelah sholat asar adalah haram dan tidak sah, meskipun sholat asarnya dijamakkan secara jamak takdim, seperti seseorang mendahulukan pelaksanaan sholat asar dan menjamaknya secara jamak takdim dengan sholat duhur. Oleh karena itu, di kalangan ulama Syafi'iyah terdapat suatu ungkapan
yaitu seseorang dimakruhkan baginya sholat sunnah setelah tergelincirnya matahari dan sebelum panjang bayangan suatu benda sama dengan panjang benda tersebut. Keharuman sholat setelah sholat asar adalah sampai tenggelam matahari. Batasan sampai tenggelam matahari ini mencakup juga waktu di saat nampaknya kuning-kuning sorot matahari karena keharuman sholat yang berhubungan dengan perbuatan akan terus berlangsung sampai tenggelam matahari meskipun setelah terlewatnya kuning-kuning sorot matahari yang keharuman tersebut disertai atau bersamaan dengan keharuman yang berhubungan dengan zaman atau waktu. Itulah tadi penjelasan fasal tentang diharamkannya sholat dari segi waktunya. Semoga bermanfaat. Al-Faqir ilallah mengucapkan mohon maaf sebanyak-banyaknya apabila banyak kesalahan, karena kesalahan adalah murni dari saya sendiri dan kesempurnaan hanyalah milik Allah semata. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.